Shalom semua. Katakan sebelah kanan kiri kalian. Kalian sangat cantik hari ini dan handsome. Segar. Segar. Amen. Oke. Saya sangat bersuka cita karena hari ini adalah hari yang sangat indah karena kita merayakan Hari Ibu Bapa. Amen. Oke, boleh katakan sebelah kanan kiri kalian kalau kamu ada tengok ibu atau bapak, katakan selamat hari ibu and selamat hari bapak. Amen. Say hi, okay. Di dalam saat ini di komersial mereka merayakan hari Mother's Day atau Hari Ibu. Tapi untuk kita di gereja hari ini kita merayakan Hari Ibu Bapa. Karena kita mau kita sebut Parents Day, Hari Ibu Bapa, agar kita sama-sama merayakan keindahan keluarga yang memiliki ibu dan bapak juga. Dan hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan dan topik untuk khotbah pada hari ini adalah pemulihan keluarga. Dan mungkin kalau kamu tengok nanti ayat yang akan saya bacakan, mungkin kamu pikir, wah ini kisah yang sangat sedih permulaannya, tapi akan berakhir dengan sesuatu yang indah. Dan sebenarnya ini adalah kehidupan manusia yang kita hadapi sehari-hari. Walaupun kita percaya ataupun kadang kita pikir ini, mungkin ada, karena di dalam keluarga ada suka dan duka dalam kehidupan kita. Amen. Karena itu tanpa membuang masa kita akan baca bersama-sama dari buku Rut 1 ayat 15 sampai 22. Oke? Dapat tengok kah? Oke, mari kalau kalian sudah dapat firman Tuhan di dalam Alkitab kalian atau handphone ataupun kalian dapat tengok di dalam screen, kalian boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita akan baca. Oke. Untuk membaca ayat ini, baca ayat ganjil adalah lelaki, bapak-bapak, lelaki atau bapak-bapak, dan juga ayat genap kita baca oleh ibu-ibu dan juga perempuan. Amen? Ready? Oke, kita mulai dari ayat 15. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang ke daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu berguna mengajar, mendidik, dan juga menegur setiap kami dan memperbaiki setiap kami untuk perbuatan baik. Karena itu Tuhan, biarkan firman-Mu akan tinggal dalam hati kami seperti benih yang subur Tuhan Bapa, dan akan berbuah pada masanya Tuhan. Kami berdoa juga kiranya Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Dalam petikan ini kita melihat gambaran kehidupan daripada Naomi dan Rut.
Mungkin kalau kita baca buku Rut ini kita akan melihat bahwa Naomi pergi ke suatu Elimelek, yaitu suami daripada Naomi, pergi ke suatu tempat yang disebut Moab. Dan di sana dikarenakan kenapa mereka meninggalkan Bethlehem? Karena masa itu ada kelaparan di Bethlehem. Masa itu mungkin karena kutukan daripada Tuhan yang menyebabkan Bethlehem yang sebenarnya disebut kota roti itu tidak ada makanan. Itu disebabkan itulah Elimelek pergi bersama dengan keluarganya. Dan banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu sehingga pada ayat 15 ini Naomi memutuskan untuk kembali, di mana Elimelek telah meninggal dan juga suami daripada Rut dan juga Opa juga meninggal. Karena itu kita hari ini mau melihat kepada pemulihan keluarga. Di dalam kehidupan keluarga kita, mungkin banyak kita mengalami naik dan turun dalam kehidupan kita. Tapi ingat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amen. Katakan sebelah kiri kalian, kanan kiri kalian, Tuhan besertamu. Oke, jadi kita akan lihat daripada kehidupan Naomi dan Rut, terutama sekali Rut, bagaimana kita dapat melihat pemulihan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil yang Tuhan ciptakan dari mula-mula. Karena itu keluarga itu adalah sangat penting. Saya pernah diingatkan oleh satu pengkhotbah yang katakan bahwa kalau kamu mau mengubah dunia, kalau kamu mau menjadi hero untuk menyelamatkan dunia, pulang ke rumah dan bina keluarga kamu. Benar saudara-saudari, keluarga adalah sangat penting. Kenapa adanya masalah-masalah masyarakat? Kalau kita lihat root ataupun akar daripada masalah itu dimulai daripada keluarga. Amen. Kalau kamu tanya banyak sekali kisah-kisah mereka yang jalan salah dalam kehidupan mereka. Mereka yang ada di penjara. Mereka yang melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam masyarakat. Itu dikarenakan masalah keluarga. Amen. Jadi karena itu keluarga itu adalah sangat penting. Karena di mana keluarga kehidupan bermula. Dan kasih yang tak berkesudahan nyata di sana. Amen. Dan kadang kita tidak melihat hal itu. Dan kadang kita mungkin tidak memiliki berkat melalui kehidupan kita. Atau kita melihat itu di dalam kehidupan orang lain yang tidak memiliki kehidupan keluarga yang baik. Tetapi ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan second chance. Amen. Tuhan akan mengubah segala yang kita hadapi jika kita mau membawa dia bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Amen. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan keluarga kepada saya. Pada masa kecil, siapa di sini yang berpikir, kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Benar. Kenapa saya tidak ada rambut merah, bule? Tetapi hari ini, saya berpikir dulu saya seperti itu. Kenapa saya tidak dilahirkan di negara barat? Saya boleh main snow dan segalanya. Kenapa saya dilahirkan masa kecil? Tetapi hari ini saya dapat katakan, saya tidak menyesal berada di dalam keluarga saya. Amin. Karena saya tahu bahwa Tuhan ada rencana di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur karena Tuhan telah memberikan saya keluarga. Dan saya tidak akan mau menukarnya dengan apapun. Amin. Dan untuk pengetahuan kalian, keluarga saya bukan sempurna. Tetapi bersama dengan keluarga saya menemukan kasih. Amin. Untuk pengetahuan kalian juga, mungkin kalian ada yang sudah tahu. Tapi bapak saya meninggal pada saat saya berusia 5 tahun. Oke, pada saat saya berusia 5 tahun bapak saya meninggal. Dan kami ada 5 saudara. 5 bersaudara dan saya yang paling kecil. Oke, tapi melalui setiap yang kami lalui dalam kehidupan kami, ada perselisihan, ada pertengkaran dengan adik-beradik. Tapi sampai hari ini saya sangat bersyukur dengan ibu saya dan saya bersyukur dengan adik-beradik saya yang telah bersama dengan saya. Saya ada kakak yang dulu masih kecil, yang beza 2-3 tahun dengan saya. Dan masa kecil saya selalu bertengkar dengan dia. Tahu kan kalau sangat dekat, selalu bertengkar, selalu cari pasal. Tapi hari ini kami berdua paling dekat. Kami dua paling dekat. Amen. Jadi semua yang kita lalui dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan telah letakkan dalam kita. Amen. Dan saya percaya bahwa setiap kalian melalui naik turun di dalam keluarga, tapi lebih daripada itu ada kasih di dalam keluarga. Amen.
Amen, saudara-saudari? Oke, jadi hari ini mari kita lihat bagaimana kita mau melihat kehidupan keluarga kita akan lebih diberkati di dalam Tuhan. Pada saat kita meletakkan dua perkara penting ini di dalam keluarga. Dan saya pelajari di dalam kehidupan saya dan saya pelajari di dalam hidup saya juga. Dua perkara dan kita dapat pelajari juga di dalam daripada buku Rus ini. Yang pertama yaitu peduli. Perkara pertama yang paling penting di dalam pemulihan keluarga adalah peduli ataupun kasih. Kalau kita baca di dalam di buku Rus ini, berkatalah Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Karena itu, tapi Rut katakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti aku. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Kita melihat adanya kepedulian di sini. Mungkin kita tidak melihat sebenarnya Naomi peduli. Dia mengasihi kedua menantunya, kedua menantunya. Karena dia berpikir kalau menantunya mengikuti dia, mungkin mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Karena itu dia minta mereka berdoa untuk pergi. Jadi itu adalah kepedulian dan kasih daripada Naomi kepada kedua menantunya. Dan walaupun mungkin dia mungkin itu cara yang dia tidak tahu apakah itu cara yang terbaik atau itu adalah solusi yang terbaik, tapi dia pikir itulah yang dapat dia katakan dan dia lakukan, yaitu membiarkan anak menantunya untuk kembali. Tetapi kita juga melihat kasih daripada Rus, yaitu kepedulian dan kasih kepada Rut kepada ibu mertuanya. Di mana dia pas berpikir bahwa ibu mertuanya sudah tua dan dia mungkin perlu seseorang untuk menjaga dia. Amen. Jadi poin yang pertama di dalam keluarga adalah peduli. Dasar kepedulian adalah kasih, saudara-saudari. Jika kita peduli dengan kasih, maka tidak ada alasan untuk kita melakukan apa yang kita mau lakukan. Kepedulian yang mau kita sampaikan, amen. Tidak ada motivasi yang lain, karena motivasi kepedulian itu adalah kasih, amen. Katakan orang sebelah kanan kiri kalian, kasih. Dan kasih itu harus ada action. Boleh slide berikutnya. Jadi kasih juga harus ada action. Kita mungkin lahir di dalam keluarga Asia, orang Asia itu. Kita sulit bagi kita, terutamanya bapak, betul tidak? Untuk mengucapkan atau menunjukkan kasih. Amen. Yang terutama yang cool ya, sulit bagi kita untuk mengatakan aku mengasihi kamu, anakku. Betul? Susah, sulit, tapi kasih itu harus ada action. Harus ada action. Dan hari ini saya mau menekankan 3 keperluan penting yang kita perlu peduli di dalam kehidupan keluarga. Hari ini saya mau membagikan sesuatu yang sangat praktikal di dalam kehidupan keluarga. Amen. 3 perkara yang penting, 3 keperluan penting di dalam keluarga yang kita perlu peduli sebagai ibu bapa dan sebagai suami istri. Oke? Dan ini adalah tanggung jawab daripada suami istri dan juga ibu bapa untuk memenuhi keperluan keluarga ini. Amen. Karena pada saat kita menyiapkan hadiah ibu bapa, kami sedang discussion. Lalu ada satu bapak katanya, happy wife, happy husband. Betul kan? Oke, jadi pada saat kami menyiapkan hadiah itu, yang penting ibu suka. Oke, kalau ibu suka dan bahagia, maka bapak akan bahagia. Amen? Bapak-bapak, ada amen? Ada amen, Lan? Oke, jadi suami istri yang tidak bahagia itu akan membuat anak-anak tidak bahagia juga. Ini adalah kenyataan yang perlu kita ingat. Amin. Jadi karena itu mari kita lihat 3 keperluan di dalam keluarga yang perlu kita penuhi atau kita perlu peduli atau nyatakan dengan kasih. Keperluan pertama adalah jasmani. Apakah keperluan jasmani atau keperluan dasar manusia? Kalian semua ada belajar kan?
apa keperluan dasar manusia? Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oke, ini adalah keperluan dasar manusia. Pastor, mungkin kita dengar, kedengarannya seperti materialistik. Tetapi ini adalah kenyataan, saudara-saudari. Kenyataan yang kita perlu ingat sebagai keluarga, bahwa sebagai ibu bapa, kita dalam keluarga, kita perlu memenuhi keperluan jasmani setiap anggota keluarga kita, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Amen. Pastor Daniel berkongsi minggu lalu tentang Adam dan Hawa. Dan Tuhan menciptakan Adam. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Adam pada saat dia telah menciptakan manusia? Yaitu usahakanlah. Usahakanlah Taman Eden. Amen. Jadi bekerja itu adalah bagian daripada apa yang Tuhan juga inginkan di dalam setiap kita manusia, yaitu mengusahakan apa yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, yaitu pekerjaan, usaha, dan bisnis. Dan untuk istri, yaitu mengurus apa yang suami usahakan. Jadi ada kedua belah pihak, yaitu saling melengkapi satu sama lain. Amen. Masa sekarang ada yang suami dan istri bekerja. Jadi apa yang saya mau tekankan di sini yaitu kita perlu memenuhi kebutuhan jasmani dalam keluarga dengan mengusahakan apapun yang telah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Amen. Dan mungkin ada di sini yang single mother atau single father. Saya salut dengan kalian. Dan saya mau terus berdoa untuk kalian semua. Karena sebagai single mother atau single father, mungkin kalian perlu memegang dua peranan sebagai ibu dan bapa. Dan ini adalah satu pekerjaan yang tidak mudah. Tapi saya percaya bahwa berkat dan penyertaan Tuhan adalah 2 kali lipat. Amen. 2 kali lipat. Kenapa saya dapat mengatakan ini kepada kalian? Dan saya sangat yakin dengan ini karena saya mengalaminya dalam keluarga saya sendiri. Amen. Ibu saya adalah ibu single mother. Saya sudah tadi katakan bahwa bapak saya meninggal pada saat saya berusia 5 tahun. Dan saya dapat menyaksikan dan saya dapat katakan kepada kalian semua bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata. Amen. Penyertaan Tuhan sangat nyata. Dan saya dapat katakan dan saya mau doakan untuk semua single mother atau single father yang kita kenal. Tuhan akan memberikan double portion berkat, double portion of anointing. Sampai hari ini saya sangat bangga dan kagum dengan mama saya. Karena dia dapat membangun keluarga kami walaupun dia single mother dengan 5 anak. Dan tapi lebih daripada itu saya melihat pekerjaan Tuhan di mana saya tidak pernah merasa, walaupun tidak banyak yang kami miliki pada awalnya, tapi saya tidak pernah merasa kekurangan. Bukan karena saya memiliki banyak, tetapi tidak merasa kekurangan. Jadi itu perbezaannya, saudara-saudari, bukan memiliki banyak, tapi tidak merasa kekurangan. Itu yang terpenting. Itu yang harus kita miliki dalam hati kita, dalam pikiran kita, yaitu tidak merasa kekurangan. Dan Tuhan memberkati, di mana saya ada kakek yang menggantikan sosok bapak di dalam kehidupan saya. Amen. Dan juga Tuhan memberkati saya dengan ibu bapak angkat. Jadi mama saya akan membiarkan saya untuk tinggal di keluarga ibu bapak angkat saya masa school holiday. Karena di mana saya dapat mengalami dan merasakan keluarga yang utuh. Saya masih ingat saya masih school holiday, saya akan bersama dengan ibu bapak angkat saya di sana, saya mengalami dan saya merasa macam ini keluarga yang ada bapak. Jadi bagi saya itu cukup, merasakan. Saya tidak craving. Kenapa? Tidak ada. Saya selama saya ingat saya tidak ada craving untuk jealous dengan adik kakak angkat saya. Kenapa mereka ada bapak, saya tidak ada? Tidak ada. Kenapa? Itu karena saya merasa saya cukup dengan itu. Amen. Jadi kadang kalau kita berpikir bahwa saya tidak cukup untuk keluarga saya karena saya tidak punya banyak. Saudara-saudari, bukan banyak yang diperlukan, tetapi hati yang bersyukur itu akan membuat kita merasa cukup. Amen.
Jadi saudara-saudari, tapi yang kecukupan ini adalah memenuhi keperluan yang ada dengan apa yang kita miliki. Ingat, saudara-saudari, saya katakan keperluan, bukan kemauan. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan. Kalian tahu apa makanan kesukaan saya masa kecil? Yaitu sup telur goreng. Siapa suka sini? Pernah makan kah? Sup telur goreng. Kenapa? Kenapa saya suka sekali makan itu? Kenapa senyum Elsie? Suka kah? Oke, kamu goreng dulu telur dan kamu masukkan sup, kamu kasihkan daun sup dan segalanya. Kenapa saya suka makan sup itu? Karena itu selalu mama saya bagikan kalau saya sakit. Nah, kalau saya sakit, dia pasti buat itu sup. Wah, saya paling suka. Kenapa? Karena saat kamu sakit, kamu paling merasakan kasih sayang daripada ibu bapak. Jadi saya masih ingat pada saat saya pergi sekolah kuliah dekat Kuching sini. Saat itu saya sakit, yang saya ingat sup telur goreng. Saya ingat sup telur goreng, karena saya ingat saya akan dapat itu dari mama saya kalau saya sakit. Amin. Jadi saat itu mama saya memenuhi keperluan jasmani saya, makanan dan juga kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan jiwa, di mana saya merasakan kasih. Amin. Jadi yang kedua, keperluan dalam yang diperlukan dalam kepedulian dalam keluarga yaitu jiwa. Keperluan jiwa itu apa? Yaitu kasih, meluangkan masa, menghargai, dan juga dukungan emosi. Amin. Hubungan suami istri adalah sangat penting. Jadi kita perlu mulai daripada suami istri. Hubungan suami istri sangat penting. Luangkan masa bersama. Kadang kalau kita punya anak, kita akan lupa tentang pasangan kita. Amin. Karena mungkin yang baru punya anak, kita akan pikir, yang terpikir cuma anak. Dan kalau sudah anak tidur, sudah capek atau letih. Oke? Ada yang ingat mochi-mochi, ingat anjing-anjing. Oke, jadi kita lupa suami istri kita. Jadi luangkan masa bersama. Saya katakan kalau pasangan suami istri, hubungan kita tidak baik, itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Amen. Jadi dating, marriage time, itu yang kami selalu mau dorong kepada pasangan ibu bapak, suami istri. Lakukan perkara bersama. Celebrate the moment. Berapa sibuknya kita? Letakkan dalam appointment kalian. 1 bulan sekali untuk dating, oke? Sibuk apapun kalian. Ataupun kadang kalau suami istri yang mungkin yang anaknya sudah besar, oke? Jadi kadang kita merasa setiap hari kita bersama, kan? Jadi kita tapi perlu tetap ambil masa untuk dating bersama, amen. Pastor Daniel dan saya selalu membuat effort untuk meluangkan masa bersama. Kami akan ada tea time bersama, ada movie bersama. Kamu boleh masak bersama juga, amen. Kalau tidak perlu pergi fancy place. Kadang kami dulu pas MCO, kami buat MCO kan dekat rumah saja kan. Rasa setiap hari sudah jumpa, tapi kami tetap buat masa tea time bersama. Kalau anak-anak sibuk, kami buat minum tea dengan buat kek sendiri dan makan bersama dan bercakap. Amen. That is marriage time. That is dating. Karena ini perlu kita pupuk. Okay? Begitu juga dengan anak-anak kita. Luangkan masa dengan keluarga. Family outing, dinner together. Sampai hari ini kalau kami ajak anak untuk keluar makan, keluar untuk makan, mereka tidak mau, mereka mau makan di rumah. Mereka lebih suka makan di rumah. Karena kami selalu pastikan makan malam bersama. Makan malam bersama. Dan saat anak kita mulai dewasa, teenage, mungkin agak sulit. Karena mereka sudah ada acara sendiri, ada kegiatan sendiri. Weekend mereka dekat Ables, mereka mungkin kadang ada hari di mana mereka lebih sibuk dari kami. Dari Sabtu, Minggu, Ahad pun mereka lebih sibuk daripada kami. Tapi kami pastikan bahwa, kita perlu tetap ada masa bersama sebagai keluarga. Amen. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Karena bagi anak-anak,
love is spell time. Okay? Love is spell time. Miliki quality time. Kadang kita tidak mempunyai masa yang banyak, tapi 1 jam saja. Kalau hanya 1 jam saja kita berikan yang terbaik, ataupun 30 minutes, kita berikan yang terbaik, fokus kepada anak kita, ataupun istri atau suami kita, itu cukup. Saudara-saudara, amen. Oke, boleh katakan kepada sebelah kanan kiri kalian, quality time. Amen. Oke, jadi setelah hari ini, setiap ibu bapak, suami istri boleh dating, oke? Oke, jelui. Amen. Oke, keperluan yang ketiga yang penting, keperluan ketiga adalah keperluan rohani. Walaupun ini saya sebutkan pada keperluan yang ketiga, tapi ini keperluan yang sangat penting, keperluan rohani. Bapak, saya katakan kepada bapak-bapak, kalian adalah imam keluarga. Amen. Kalian adalah imam keluarga. Bapak bertanggung jawab untuk memimpin keluarga dalam pertumbuhan rohani. Amen. Jadi ibu bapak, marilah kita mau memfokuskan diri kita di dalam menuntun anak-anak kita untuk mengenal Tuhan dan memuridkan mereka. Kadang kita berpikir ini tugas Sunday School atau ini tugasan daripada pemimpin-pemimpin pelajar, kumpulan pelajar. Tidak, saudara-saudari, ibu bapa kita juga perlu memuridkan anak-anak kita. Sampai dari kecil kami selalu memupuk benih Yesus di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami ajar mereka untuk berdoa. Pertama mereka belajar berdoa, doa Bapa kami. Pada saat mereka berusia 3 tahun, 5 tahun. Setelah itu kemudian cara saya mengajar mereka, saya berdoa bersama mereka. Kemudian saya buat satu print yang cantik itu untuk mereka hafalkan. Lalu saya berdoa bersama dengan mereka. Kemudian saya minta mereka untuk berdoa sendiri. Berdoa sendiri dan kemudian mereka ambil bagian untuk berdoa setiap malam. Setiap malam. Jadi sampai hari ini kami mau mereka untuk terus berdoa. Dan setiap pergi ke sekolah kami akan berdoa di kereta. Dan bukan berdoa untuk diri sendiri saja, tapi kami pun ajar mereka untuk berdoa untuk sekolah mereka. Amen. Untuk sekolah mereka. Dan hari ini saya bersyukur dalam kehidupan mereka, di sekolah dan segala, saya bersyukur untuk pelajaran mereka. Saya bersyukur untuk kawan-kawan di sekolah mereka juga. Saya bersyukur karena Tuhan menuntun mereka dalam apa yang mereka lakukan. Amen. Karena kadang kita tidak tahu, sebagai ibu bapa kita mungkin risau apa yang mereka pelajari di sekolah. Amen. Dan hanya dengan doa kita dapat melindungi mereka. Amen. Oke, dan pada saat dan kami selalu melakukan banyak kegiatan gereja bersama. Masa Ben masih berusia 1 tahun. Sebelum berusia 1 tahun, mungkin macam Riri. Kami pergi mission bersama dengan satu tim. Dan dia tidur saja sepanjang 8 jam pergi ke Singkawang dan Pontianak. Dan puji syukur karena kami selalu membawa mereka. Mereka mengalami Tuhan dimanapun mereka. Dan 2 minggu lalu kami menyaksikan mereka dibaptis. Ketiga mereka dibaptis. Dan itu adalah satu milestone bagi kami sebagai keluarga. Melihat anak-anak kami dibaptis. Amen. Mari kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Dan pada saat mereka dibaptis kami pastikan kamu dibaptis karena kamu percaya Tuhan dan kamu mau mengikuti Tuhan. Mereka katakan ya. Amen. Amen. Mereka melakukan karena mereka memiliki iman mereka sendiri. Amen. Jadi satu perkara yang saya mau berikan mengingatkan setiap kita. Kebahagiaan yang sejati ditemukan di dalam Yesus. Satu perkara yang saya bersyukur kepada mama saya adalah pada saat saya kecil, dia meletakkan saya di sekolah Kristen. Karena itu di sekolah Kristen. Jadi kindergartennya adalah kindergarten Kristen. Jadi dari situ saya mendapatkan fondasi firman Tuhan dari kecil lagi. Amen. Jadi perkara the best thing that we can give to our children adalah Jesus. Adalah Yesus. Perkara apapun kamu pikir saya tak dapat beli banyak kepada mereka.
hari ini kalau kamu tanya anak saya, tak ada yang mereka peduli. Brand baju apakah, sepatu brand apa, makan apa di restoran yang apa, yang bukan, itu bukan yang mereka cari. Yang penting sedap. Dan mereka katakan, semalam kami ada Mother's Day dinner. Dan pastor cakap, okay Ariel, your birthday, kita makan di sini lagi. Kan ada orang nyanyi itu. I don't want, saya mau makan di rumah. I just want to eat spaghetti, cook from home. Okay, jadi itulah yang kita dapat berikan kepada keluarga kita. Amen. Jadi it's not how much you can give, tapi yang terpenting adalah tuntun mereka di dalam keperluan yang mereka harus, itu penting. Keperluan mereka secara jasmani kita berikan semampu kita dengan apa yang kita miliki. Yang kedua adalah jiwa, yaitu kasih. Yang ketiga adalah rohani, bangun kerohanian mereka. Sebagai keluarga kami tahu untuk kami berdua untuk memupuk atau memimpin mereka, kami ada batasan sebagai ibu bapa. Jadi kami izinkan mereka pergi ke Ables. Di sana ada pemimpin-pemimpin. Jadi saya mau mendorong setiap ibu bapa yang anak-anak kalian belum pergi ke unit pelajar, dorong mereka. Karena mereka dapat bertumbuh lebih lagi dengan anak-anak sebaya dengan mereka. Amin. Karena itu adalah bekal yang dapat kita berikan. Sebagai ibu bapa, kita tidak akan bersama dengan mereka sampai selama-lamanya. Tetapi kita dapat membekali mereka dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Amin. Supaya kemanapun mereka pergi. Karena saya boleh katakan, mereka dibaptis hari ini, puji syukur. Tapi kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan. Saya tidak dapat garanti bahwa mereka akan terus tinggal dalam Tuhan. Karena saya bukan Tuhan. Tapi saya satu percaya bahwa saya tidak tahu masa depan mereka. Tapi saya tahu siapa yang memegang masa depan mereka. Amin. Yaitu Tuhan. Wah, kalau mereka pun bersesat, saya dapat berdoa untuk dia. Karena doa akan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Banyak kesaksian, banyak anak-anak pastor yang jauh daripada Tuhan. Tapi ke gereja berdoa, pastor dan keluarga berdoa, dan akhirnya Tuhan bawa anak dia kembali kepada jalan yang benar. Amin. Semua ini adalah doa yang dapat kita bawa kepada anak-anak kita. Karena itu saudara-saudari, ini juga teraplikasi di dalam kehidupan remaja dan juga anak-anak yang belum berkawin. Oke, kalian juga dapat melakukan extend hidup kalian dan hati kalian sebagai ibu bapa rohani di dalam keluarga Tuhan. Amin. Amin saudara-saudari. Oke, dan poin yang kedua adalah setia. Apa yang kita dapat lihat lagi, poin kedua di dalam buku Rus ini yaitu setia. Di mana Rus katakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikubur. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Tapi jika suatu memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Amen. Rus setia kepada Naomi pada masa suka dan duka. Pada saat suami Naomi meninggal, saya percaya, walaupun tidak tertulis di dalam firman Tuhan, Naomi lah yang mendukung menjadi pemimpin keluarga dan memenuhi keperluan dalam keluarga. Tapi karena Naomi sudah menjadi tua, dan saat itulah dia mungkin sudah kehilangan semangat dan dia mulai menyalahkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi di sini? Rus memilih untuk setia dan mengikuti Naomi. Kesetiaan itu bukan atas dasar apa yang ibu bapa kita dapat berikan atau apa yang kita dapatkan dari perhubungan kita. Amin. Mungkin ada di antara kita daripada keluarga yang tidak memiliki banyak, atau mungkin ada yang dari broken family, atau mungkin kamu ada kepahitan dengan ibu bapa kamu. Saudara-saudari, kesetiaan itu bukan dasar ada apa yang ibu bapa kamu dapat berikan kepada kamu. Tapi kesetiaan itu atas dasar keputusan kita, karena mereka adalah keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dan kalau kita mau datang kepada Tuhan dan sebagai anak, terutama kita yang sudah dewasa, dan marilah kita mau tetap bersyukur dan setia membantu ibu bapa kita dan suami kita di dalam segala kondisi. Kesetiaan itu
adalah penting. Kesetiaan itu dapat mengubah. Kesetiaan itu akan membantu kita dalam masa suka dan duka. Amen. Hormatilah ibu bapa kita. Hormatilah mereka yang telah memberikan hidup mereka bagi kita. Walau kadang mungkin tidak banyak. Walaupun kadang mungkin membawa kepahitan dalam kehidupan kita. Karena mungkin itu saja yang mereka tahu dan paham bagaimana untuk membesarkan anak. Amen. Karena mereka belajar daripada apa yang mereka tahu. Tetapi lebih daripada itu, mari kita mau setia kepada keluarga kita. Sebagai pasangan suami istri, setia kepada pasangan suami istri. Dan bagi yang single, kita dapat menjadi sahabat rohani kepada saudara-saudara kita. Karena kadang di dalam dunia ini tidak banyak kawan-kawan sejati. Amen. Banyak kali kita lihat bahwa banyak orang mendekat kepada kita di luar sana hanya karena mereka mau sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari kita. Tapi jangan kita menjadi seperti mereka. Marilah kita menjadi setia kepada saudara-saudara kita, sahabat sejati pada saudara-saudara kita, bukan karena kita mendapat sesuatu daripada mereka, tapi karena kita mengasihi mereka sepenuhnya. Amen. Dan ini ada satu nasihat penting dalam yang berhubungan dengan setia, yaitu ini untuk mereka yang single, yang belum kawin. Oke, next slide. Oke, kamu lihat gambar 2 ini. Oke, oke, bagi kalian yang masih single ya, dan belum kawin, pada saat kamu mencari pasangan, pada saat kamu berdoa, ingat, Tuhan mengizinkan kamu untuk membuka mata. Okay? Jadi pada saat kamu berdoa untuk pasangan, buka mata lebar-lebar macam burung elang ini. Okay, besar-besar. Kenapa? Karena itu sangat penting. Karena pasangan kamu akan tinggal bersama dengan pasanganmu seumur hidup. Okay? Pasangan itu penting, berdoa. Tengok apakah dia sesuai untuk kamu dalam segi karakter, kesamaan dan kerohanian. Amen. Jangan karena mereka handsome macam BTS. Wah. Oke, dialah. Oke, yang masih single. Oke, yang sebelah sana. Buka mata kalian, belajar bersama-sama, melayani bersama-sama. Di situ kamu akan lihat karakter mereka. Pastor Daniel dan saya dulu pada saat pelayanan masih single, kami berdua melayani, kami berdua memang strong will. Jadi kalau kami ada tidak setuju, kami akan berdebat, tapi tidak berantem lah, tidak bertengkar. Kami akan berdebat, pasti tak mau kalah. Jadi tapi kami memahami, itu orang, kalau kami kawin, itulah orang yang kami akan hadapi satu sama lain. Tapi kami dapat melihat bahwa kami dapat compliment each other. Amen. Jadi Tuhan akan menuntun kita, tapi buka mata kalian jangan karena wajah ataupun karena apa yang dia miliki, tapi berdoa sambil buka mata lebar-lebar. Tetapi ini sangat penting kepada pasangan yang sudah berkawin. Kalau kamu sudah berkawin, pakai kacamata kuda. Oke, boleh tengok pasangan atau mereka yang sudah kawin, tengok mereka dan katakan pakai kacamata kuda. Oke, kalian paham kacamata kuda? Paham kan? Kenapa kuda pakai kacamata? Oke, kenapa? Karena mereka terutama racing horse. Satu binatang yang paling saya suka adalah kuda. Okay? Racing horse, mereka akan pakai kacamata kuda. Kenapa? Karena mereka tidak akan terpengaruh dengan apa yang ada sebelah kanan kiri mereka. Jadi fokus. Okay? Jadi jangan lihat kanan kiri lagi kalau sudah kawin. Jangan lihat, kenapa pasangan ini bagus? Kenapa orang ini lebih baik? Okay? Kenapa orang ini lebih sabar? Okay? Tidak, fokus. Okay? Pakai kacamata kuda. No side track, setia, karena kalian sudah memegang janji. Setia melihat kebaikan satu sama lain dan juga komplimen satu sama lain. Dan melengkapi kekurangan satu sama lain. Amen? Melengkapi kekurangan satu sama lain.
Itulah kesetiaan. Kesetiaan itu akan membantu dan juga membantu pasangan kita shine in their strength. Oke? Ada semua memiliki kelebihan dan kelemahan. Siapa di sini yang tidak ada kelemahan boleh angkat tangannya? Tak berani kan? Setiap kita punya kelemahan. Jadi jangan selalu poin kelemahan orang lain. Poin diri sendiri. Boleh tolong saya tunjuk diri sendiri. Tunjuk diri sendiri. Kita semua ada kelemahan. Jadi tak payah. Ada satu orang pernah kata, kalian tak perlu tunjukkan kelemahan orang lain. Sebenarnya mereka semua tahu. Betul tidak? Tiada di antara kita yang tidak tahu kelemahan kita. Tahu gak? Tahu kan? Jadi no need to point. Terutama pasangan suami istri. Karena kita semua tahu. Why don't we help atau membantu untuk menunjukkan mereka. Menuntun mereka untuk dibangunkan di dalam kelebihan mereka sendiri. Oke? Kelebihan pasangan kita. Amen. Dukung mereka. Dukung mereka. Seperti Pastor Daniel khotbah, komplimen. Oke, melengkapi pasangan kita. Amen. Dan bantu satu sama lain di dalam segala. Contohnya kalau saya khotbah, itu Pastor Daniel yang akan buat kerja rumah. Saya masih ingat satu kali saya Mother's Day juga. Mother's Day saya buat khotbah. I think Jelui invite saya pergi BM untuk khotbah. Dan hari itu malam Mother's Day. Saya tidak tahu, saya buat stres kalau saya khotbah, stres saya khotbah. Lalu tiba-tiba oke, makan dinner. Dia pakat dengan anak-anak. Semua makan dulu. Semua dia buatkan fine dinner dekat malam untuk Mother's Day. Oke. Jadi itu adalah bagaimana kita komplimen atau mendukung satu sama lain. Dan pada saat dia khotbah, nah itu saat dimana saya akan dukung dia. Saya tidak akan ganggu dia dengan perkara-perkara lain. Amen. Itu bagaimana kita komplimen satu sama lain. Kehidupan keluarga itu tidak mudah. Banyak sekali cabaran. Dan saya mau mengingatkan setiap kita. Keluarga yang kalau kita menghadapi masalah, utamakan kesatuan. Jika kita menghadapi masalah keuangan, jika kita menghadapi masalah anak-anak, atau kita menghadapi masalah yang kesakitan ataupun halang lain, utamakanlah kesatuan. Utamakanlah kesatuan. Contohnya seperti yang pernah dikatakan bahwa sebagai suami istri kita adalah kalau main badminton, kita bukan lawan satu sama lain, tapi kita main double. Oke? Yang kita mau pukul itu masalah. Yang kita mau selesaikan itu adalah masalah. Bukan kita mau pukul satu sama lain. Karena kebiasaan manusia adalah kita menyalahkan. Kamulah kenapa beli baju baru? Dia tidak cukup untuk beli nasi ya. Kita selalu saling menyalahkan. Karena itu memang sifat manusia. Kalau ada apa-apa kita akan cari siapa yang perlu kita salahkan. Amen. Oke, jadi utamakanlah kesatuan. Boleh kalian tengok satu kanan kiri kalian, katakan utamakan kesatuan. Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi pada saat kita bersatu hati, maka kita akan dikuatkan dan kita akan dapat mengarungi cabaran itu. Dan saya percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Amen. Semua masalah dapat diselesaikan jika kita mau mengarunginya bersama dengan Tuhan. Amen. Mungkin bukan hari ini, mungkin besok. Dan mungkin itu sama sekali bukan masalah. Itu karena cara pandang kita. Amen. Kenapa? Contohnya, kadang kita lihat keluarga kita ada masalah. Karena kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Itu adalah cara pandang yang salah. Amin. Tuhan telah berikan kita apa yang ada untuk kita usahakan. Pada saat kita bersyukur, Tuhan akan menyediakan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah sampai sekecil apapun, Tuhan akan peduli. Contohnya, ini kesaksian. Baru-baru ini saya berpikir, saya letih sekali. Mungkin saya perlu minum bird nest. Saya pikir, saya mau minum bird nest. Dan saya pergi ke Guardian, sana ada minuman ginseng, macam
pati ayam ada benih situ. Saya mau beli. Dan beli atau tidak. Dan saat itu ini untuk mengingatkan saya kembali. Saya beli saja. Oke, saya beli. Cun masa itu ada diskon dari Rp80 jadi Rp40. Oke lah, saya beli saja. Tetapi sehari sebelum Mother's Day, saya dapat hadiah Mother's Day. Dan apa tahu hadiahnya? Bernes. Dan Tuhan saat itu ingatkan, nah kalau kamu mau, tak payah beli, saya bahkan bagikan kepada kamu. Amin. Jadi saudara-saudari, Tuhan akan menyediakan. Kadang kita pikir banyak masalah saya dalam keluarga. Karena saya tak ada ini, tak ada itu. Sebenarnya buka mata kita dan tengok di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Apa yang kamu ada. Dan mungkin yang kamu ada itu tidak ada di dalam keluarga lain. Amin. Oke, contoh karena kita tidak akan pernah puas sebagai manusia, saudara-saudari. Karena itu kepuasan, bersyukur, rasa bersyukur itu sangat penting untuk melihat keluarga kita bahagia. Amin. Dan ini tentang kesatuan sangat penting. Saya Pengkhotbah 4 ayat 12 katakan, bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Amin. Setia dan harungi bersama. Kehidupan manusia adalah seperti roda kehidupan, naik dan turun. Jangan khawatir kalian di bawah, karena suatu saat kamu akan naik. Dan jangan sombong kalian yang ada di atas, karena suatu saat kamu akan turun. Amin. Itulah kehidupan manusia. Tapi satu perkara yang kita perlu ingat, bahwa Tuhan menopang semua anak-anaknya. Jadi jikalau kita terjatuh, kita tidak akan tergeletak. Amin. Karena Tuhan akan menopang kita. Amin. Dan kamu tengok apa yang dialami oleh Naomi dan Ruth pada saat dia kembali ke Bethlehem. Itu bukan lagi masa kelaparan di Bethlehem, tetapi masa penuaian. Amen. The time will come, there is revival. The time will come, akan ada masa penuaian. Amen. Daripada ujung cabaran kita ataupun di dalam kelembah kegelapan, pasti ada penerobosan kemenangan. Amen. Sebelum saya akhiri khotbah pada hari ini, kamu tengok kisah daripada Ruth dan Naomi. Mungkin kita tengok itu adalah kisah perhubungan. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Kita dapat melihat bagaimana kita boleh aplikasikan 2 perkara ini, yaitu kasih, peduli, dan juga setia. Itu akan membawa pemulihan di dalam keluarga kita. Tapi kisah ini jauh. Kalau kamu baca seluruh buku Ruth sampai habis, kisah ini juga tentang redemption atau penebusan. Di akhir kisah buku Ruth ini adalah tentang penebusan yang dilakukan oleh Boaz untuk keluarga Ruth. Tetapi ini adalah gambaran tentang penebusan Yesus Kristus untuk manusia. Amen. Ini adalah penebusan Yesus Kristus untuk manusia. Kalau kamu lihat cerita Ruth ini adalah kehidupan manusia, saudara-saudari. Inilah kehidupan manusia. Abimelek pergi dengan penuh. Dan dalam kehidupannya ada kekosongan. Dan kemudian Tuhan bawa mereka kembali. Dan Tuhan memberkati keluarga Naomi dan Ruth. Ini adalah roda kehidupan. Life in this world. Karena itu no matter how smart we try, no matter how much we try to stand afloat. Bagaimana sulitnya kita pikir, oh saya mau selalu ada di atas. Saudara-saudari, semuanya itu adalah fana. Semuanya itu adalah fana. Semuanya itu adalah red race. Semua itu adalah circle of life. Kehidupan manusia. Tetapi hanya Yesus yang dapat menebus kita dan membawa kita keluar daripada roda ini. Roda kehidupan ini yang berputar dan terus berputar. Amin. Hanya Yesus saja. Karena itu, marilah kita datang kepada Yesus. Marilah kita datang dan bawa Yesus di dalam kehidupan kita, pribadi dan juga keluarga. Mari kita mulai pemulihan dari keluarga kita, dari diri kita sendiri, dan juga keluarga rohani kita. Amin. Amin, saudara-saudari. Mari kita mau bangkit berdiri saat ini dan saya mau minta musician